Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Rina ya. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis zat adiktif dan dampaknya bagi kesehatan. Jangan lupa catat poin-poin penting dalam PowerPoint ini ya. Semoga bermanfaat. Berikut standar kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikut peta konsep pembelajaran kita hari ini. Naksa dibedakan menjadi 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kamu tentu sering melihat tanda peringatan bahaya merokok dan larangan merokok di berbagai tempat, tetapi masih banyak orang yang merokok. Demikian pula, kamu sering mendengar orang yang terkena masalah hukum karena menjual atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Coba analisa video di link YouTube di samping tentang bahaya penggunaan narkoba. Analisalah mengapa anak tersebut dapat terpengaruh narkoba. Kemudian, kerugian apa saja yang dialami jika kecanduan narkoba. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Penggunaan narkotika diatur dalam UU RI nomor 22 tahun 1997. Narkoba jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkoba baik alami maupun sintesis yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif dalam susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Penggolongan psikotropika dan contohnya diterangkan dengan UU nomor 5 tahun 1997. Berdasarkan UU tersebut, psikotropika dibedakan menjadi golongan 1, contohnya ekstasi, LSD, dan DOM. Golongan 2, contohnya amfetamin, metamfetamin, atau sabu, dan fenilin. Golongan 3, contohnya amorbarbital, buprenorfina, dan magadon. Golongan 4, contohnya diazepam, nitrazepam, lexotan, pilkoplo, obat penenang, dan obat tidur. Berikut gambar amfetamin dan dampak yang ditimbulkan. Ekstasi. Kalian tentu pernah mendengarkan istilah ngefly ya. Ngefly merupakan ciri-ciri seseorang yang mengkonsumsi ekstasi. Ciri-cirinya mudah tersinggung, cemas, energik, mata sayu, susah tidur, dan berkeringat. Berikut gambar sabu-sabu dan dampaknya. Zat adiktif atau psikoaktif lainnya itu zat atau obat-obat bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Contohnya alkohol, nikotin, kafein, dan inhalan. Yang pertama, rokok. Zat berbahaya yang ada dalam rokok antara lain ada nikotin, tar tembakau, karbon monoksida, dan bahan kimia lainnya. Untuk nikotin dan tar tembakau, kedua-duanya sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan bahkan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya.
Karbon monoksida dalam rokok apabila masuk ke dalam pembuluh darah, maka dia akan lebih cepat bereaksi dengan hemoglobin daripada O2. Dia akan cepat mengikat hemoglobin membentuk HbCO sehingga darah teracuni oleh gas karbon monoksida. Zat berbahaya lain yang terkandung dalam rokok, semuanya itu dapat menyebabkan kanker. Kalian pernah mendengarkan istilah perokok aktif dan perokok pasif? Ternyata perokok pasif yang tinggal bersama perokok aktif memiliki kecenderungan lebih besar untuk terkena penyakit pernapasan. Jadi hindari ya kalau ada orang-orang merokok yang ada di sekitarmu. Berikut akibat yang ditimbulkan dari merokok. Ada pengaruh langsung, ada pengaruh pada sistem pernapasan, ada pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah, pengaruh terhadap pencernaan, reproduksi pada bayi, kemudian pengaruh pada sistem saraf. Banyak sekali ya efek negatifnya. Apakah kalian masih mau mencoba merokok? Saya rasa tidak ya. Minuman keras dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Minuman keras sendiri itu diperoleh dari hasil fermentasi. Yang berikutnya kafein. Kafein terdapat dalam kopi, juga terdapat dalam teh yang dikenal dengan teh. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Tidak ada yang melarang kita meminum kopi, tapi hendaknya untuk mengkonsumsinya tidak berlebihan, karena kalau berlebihan juga akan mengganggu kesehatan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.